Pernah nggak kamu dengar ada orang yang sudah dikubur, tapi jejaknya masih terdengar di lantai rumah? Langkahnya pelan, seolah ragu, seolah dia kembali, padahal dia sudah pergi. Bukan dongeng, bukan juga rekayasa, tapi kisah-kisah seperti ini banyak beredar dari Sabang sampai Merauke. Tentang orang yang mati mendadak, tapi konon masih sempat pulang. Bukan untuk lama, hanya sekejap, untuk menengok atau mungkin berpamitan. Karena katanya tak semua jiwa bisa langsung tenang. Kalau kepergiannya terlalu cepat, terlalu mendadak, di sebuah rumah tua di Bantul, seorang ibu menyeduh kopi untuk suaminya. Jam baru menunjukkan pukul 3 pagi. Tiba-tiba suara sendal jepit terdengar dari luar. "Pak Budi ya?" bisik ibu itu dalam hati. Suara khas, langkahnya pelan. Tapi anehnya, tak ada siapapun di depan pintu. Hawa dingin dan aroma kopi yang tiba-tiba menguar seperti yang biasa Pak Budi hirup sebelum ia meninggal seminggu lalu. Fenomena ini bukan satu, bukan dua di Minang. Mereka menyebutnya balik ke rumah. Tito Raja dikenal sebagai Tomate Sola, roh yang masih berputar karena tugasnya belum tuntas. Dalam banyak budaya, orang yang meninggal mendadak karena kecelakaan, serangan jantung, atau bahkan dibunuh sering disebut masih bingung. Rohnya belum siap, tubuhnya tiada, tapi kesadarannya belum sempat mengucapkan selamat tinggal. Maka mereka datang untuk pulang sebentar, untuk melihat, dan untuk merasakan. Atau mungkin hanya untuk memastikan rumah ini benar-benar sudah bukan miliknya. Tapi jangan buru-buru takut ya. Nggak semua yang datang itu mau ganggu. Kadang dia cuma mau rebahan terakhir di kasurnya, atau duduk sejenak di kursi yang biasa dia pakai buat ngupas semangka sambil nonton sinetron. Tapi kalau kamu tiba-tiba lihat TV nyala sendiri dan sinetron nyambung sama episode yang terakhir dia nonton, nah, itu baru boleh kamu mikir keras. Di Medan, ada seorang anak yang mengaku melihat ayahnya berdiri di depan pintu kamar. 2 hari setelah pemakaman, ayahnya hanya berdiri, senyum sebentar lalu hilang perlahan seperti kabut. Ibunya bilang, dia cuma mampir. Nah, belum sempat pula pamit. Waktu itu mungkin hatinya masih ketinggalan di rumah ini. Dan anehnya malam itu juga suara motor ayahnya yang sudah dijual terdengar menyala sebentar di garasi, padahal garasinya sudah kosong. Banyak yang bertanya kenapa mereka datang, apa yang sebenarnya mereka cari. Mungkin jawaban ada pada kita. Bukan karena mereka tak bisa pergi, tapi karena kita belum benar-benar melepas. Kadang bukan kematian yang paling menyakitkan, tapi jeda yang tak sempat diisi, peluk yang tak sempat terjadi, kata maaf yang tertahan, atau janji yang belum ditepati. Dan di antara sunyi malam, jiwa-jiwa itu datang, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk berpamitan dengan cara yang tak pernah sempat mereka lakukan saat hidup. Itulah kenapa orang yang mati mendadak kadang datang buat pulang. Jadi kalau kamu malam ini dengar ada suara pintu terbuka padahal semua orang di rumah sedang tertidur, mungkin itu bukan pencuri, mungkin itu bukan tikus, mungkin saja itu seorang yang pernah kamu cintai yang belum sempat berkata selamat tinggal. Jejak 77 bukan sekadar cerita mistis, kami menelusuri jejak-jejak yang tertinggal antara dunia dan akhirat. Kalau kamu suka cerita seperti ini, klik subscribe
Nyalain loncengnya dan biarkan setiap kisah datang seperti mereka yang pulang tanpa diundang. Karena setiap rumah punya kisah yang belum selesai. Kecil ya.